Pemirsa, selain karena pornografi, minuman keras juga menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan yang salah satunya terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak, entah kekerasan orang tua terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa kasus diantaranya dipicu oleh pelaku yang baru saja meminum minuman keras. Banyak kalangan yang menyebutkan minuman keras merupakan pendorong munculnya keinginan pelaku untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan. Ada beberapa dampak dari minuman keras saat diminum, diantaranya adalah sulit mengendalikan emosi dan membuat reaksi motorik menjadi lambat. Konsumsi lebih dari 15 liter alkohol per tahun memicu 200 penyakit. 3,3 juta orang meninggal per tahun akibat alkohol. Sementara peredaran minuman keras tersebut masih mudah didapat di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang terkait perdagangan minuman keras tersebut. Sebut saja era Menteri Rahmat Gobel mengeluarkan Permendak nomor 6 tahun 2015 yang melarang penjualan miras golongan A di minimarket. Sementara di era Menteri Thomas Lembong mengeluarkan deregulasi peredaran minuman beralkohol, yaitu menyerahkan peraturan minuman beralkohol kepada daerah. Lalu, bagaimana hukuman yang akan diberikan oleh pemerintah? Lemahnya hukum di Indonesia membuat kekerasan terhadap anak atau bahkan pelakunya juga anak ini masih terus terjadi. Mas Ihsan, beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu yang lalu Anda pernah menemukan kasus di Grogol, Jakarta Barat yang ternyata pelaku kekerasan seksual tersebut tidak jera dengan hukuman penjara. Bisa dijelaskan kepada kami seperti apa hasil temuan Anda di lapangan? Baik, kalau saya melihat seperti ini, ada satu kasus yang saya temukan. Anak ini dia masuk UGD, rumah sakit jiwa maksud saya, bukan ini. Karena dia melakukan sodomi. Artinya anak ini ada pelaku? Anak ini pelaku, umur 15 tahun. Ini di Grogol, Jakarta Barat? Iya. Ya. Anak ini umur 15 tahun, menjadi pelaku. Apa yang terjadi? Bahwa anak ini sekitar 3 tahun yang lalu, itu mulai pertama kali dia disodomi oleh orang dewasa. Oleh orang terdekat? Ya, dalam tetangganya. Oke. Dalam tetangganya. Jadi saya melihat seperti ini. Usut punya usut. Pelaku, orang dewasa yang mensodomi anak yang masuk ke rumah sakit jiwa ini, dia itu pelaku adalah orang yang baru keluar dari penjara. Residivis. Dia masuk penjara pertama kali karena kasus yang sama, menyodomi anak kecil. Di penjara dong, setelah bebas hukumannya penuh, dia keluar. Kembali bergaul dengan masyarakat. Alhasil, apa? Dia melakukan lagi tindakan sodomi pada anak yang masuk rumah sakit ini. Oke, itu satu. Satu bukti bahwa di Indonesia penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu tidak efektif penanganannya karena hanya di penjara. Begitu dia keluar, dia akan melakukan yang lebih lagi. Itu satu. Kedua, ini efek luar biasanya begini. Orang yang biasanya melakukan tindakan katakan sodomi pada anak-anak, hampir kebanyakan dari mereka dulunya adalah korban. Sama seperti anak ini. Anak ini dulu menjadi korban. Tapi setelah beberapa kali dilakukan sodomi, lama-lama beginilah mekanismenya. Anak kecil itu tidak tahu mana perilaku seks yang benar dan menyimpang. Ketika anak itu terstimulasi, mohon maaf, dengan sodomi, jiwanya akan mengenali bahwa ini adalah sebuah kepuasan yang saya diajari sejak kecil. Begitu anak itu dewasa, karena ini yang selama ini diajarkan orang dewasa melakukan sodomi pada dia, alhasil otaknya akan mengenali bahwa inilah perilaku seks yang bisa saya lakukan. Apakah siklus menjadi korban terlebih dahulu dan akhirnya menjadi pelaku di beberapa tahun kemudian adalah sebuah keniscayaan dalam siklus kalau kita berbicara soal predator seks ini? Saya pikir ini sebuah pola yang bukan cuma terjadi di Indonesia. Di negara manapun sama. Orang yang tadinya pelaku, hampir mostly dia dulu pernah menjadi korban. Dan ini menurut hemat saya yang perlu diputusnya. Jangan sampai korban itu berlanjut menjadi pelaku. Ya.
Saya pikir ini kita perlu ada sesuatu hal intervensi secara psikologis yang orang perlu lakukan. Baik, Pak Edi, apa yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai predator seks terhadap anak-anak? Ya, saya ingin komentari dulu Mas Ihsan, bahwa memang betul di Kementerian Sosial juga, saya sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Anak banyak bertemu dengan anak-anak ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum. Dan di Kementerian Sosial di atas 60% ABH itu kasusnya adalah kekerasan seksual. Dan ternyata anak-anak yang melakukan kekerasan seksual itu betul dulunya adalah korban. Ya. Oleh karena itu saya pikir pemerintah sudah baik sekarang ini sudah mulai menerapkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa untuk anak-anak pelaku kekerasan seksual termasuk di dalamnya adalah terutama yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun itu tidak masuk penjara tetapi masuk lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang merupakan lembaga rehabilitasi sosial terhadap anak. Tetapi kalau kasus ini terus berulang, apakah itu merupakan bentuk kegagalan dari undang-undang yang ada saat ini, Pak Edi? Ya kalau kasus ini berulang bisa saja itu terjadi, tapi kan undang-undang adalah sebuah teks, tentu dalam penerapannya ini perlu dilengkapi dengan perangkat-perangkat lain. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa undang-undang itu telah memberikan cukup ruang dan perspektif yang bagus bahwa memang anak tidak dipenjara, terutama tadi pelaku kekerasan seksual, tapi yang diperlukan adalah rehabilitasi sosial. Dan di dalam lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial itu, Kementerian Sosial melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sifatnya rehabilitatif. Ada terapi, ada konseling dan seterusnya. Itu berlangsung berapa lama? Sepanjang hukuman berlangsung ya, ataukah ada waktu-waktu tertentu saja? Tidak, ya tergantung putusan tadi ya. Umumnya ada sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa direhabilitasi oleh kita. Tapi sekitar 6 bulan setelah dinyatakan bagus baru dikembalikan kepada orang tua dengan dampingan para pekerja sosial. Apakah hasilnya memang menggembirakan rehabilitasi tersebut ataukah justru ketika keluar dari penjara sang anak kembali lagi melakukan hal serupa? Memang belum ada riset yang menyeluruh tetapi dari temuan beberapa yang telah kita lakukan rata-rata anak-anak yang telah keluar dari LPKS itu relatif lebih baik, tidak lagi melakukan kekerasan karena di dalam LPKS mereka mendapat perlakuan yang manusiawi, tidak mengalami kekerasan. Tetapi kalau di penjara misalnya banyak anak-anak yang melakukan kekerasan seksual tapi di dalam penjara maka mereka lagi mengalami kekerasan seksual dari katakanlah misalnya orang dewasa, lalu berikutnya adalah akan terjadi perilaku menyimpang yang lebih ganas lagi. Tetapi di LPKS relatif keluar relatif sudah bagus. Bang Saleh, apakah cukup dengan rehabilitasi ataukah harus ada hukuman tambahan? Katakanlah yang sekarang lagi populer adalah hukuman kebiri yang kembali diwacanakan oleh sejumlah pihak untuk kasus ini. Jadi menurut saya memang untuk kasus kekerasan seksual yang betul-betul luar biasa, extraordinary crime semacam itu, memang harus ada pemberatan hukuman dan itu sudah disuarakan oleh masyarakat. Karena tentu saja kita harus melihat bagaimana keadilan itu terjadi, khususnya bagi para pelaku yang keadilan memang untuk korban atau keadilan untuk pelaku? Semuanya untuk konteks hukum itu kan sebetulnya adalah untuk menegakkan keadilan bagi semua, baik bagi korbannya maupun bagi pelakunya. Kalau dia bersalah kan tentu harus diadili dan diberikan keadilan ke dia, misalnya tentang termasuk hukuman. Tadi Pak Edi kan mengatakan ini harus direhabilitasi. Kalau yang di bawah 7 tahun masuk ke LPKSK saja gitu, kepada lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah dan juga swasta. Tapi pertanyaannya apakah keluarga korban misalnya itu mengikhlaskan seperti itu? Karena kita mengetahui sendiri kemarin tuh Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ketika di Bengkulu mungkin sangat mendalam ya melihat kondisi yang terjadi dan keluarga yang ditinggalkan mungkin lalu mengatakan ya nyawa dibayar nyawa misalnya seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi kan berarti kan di masyarakat kita masih ada perspektif bahwa memang harus dibalas. Balasannya tuh keadilan yang harus diperuntukkan kepada mereka. Inilah yang mesti memang mungkin harus dipikirkan ulang oleh masyarakat kita. Jangan sampai karena langsung emosional seperti itu lalu kita ingin katakanlah memenjarakan mereka seumur hidup atau tadi misalnya mengebiri dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kajian terhadap itu belum matang dilakukan. Baik. Karena bagaimanapun misalnya kalau katakanlah konsep dikebiri, saya dulu awalnya itu sebetulnya mengatakan dipelajari dulu. Tapi karena pemerintah kan sudah mempelajari, maka Presiden katakanlah agak sedikit ngotot lah untuk mengeluarkan perpu itu.
Nah sekarang pertanyaannya apakah dengan Perpu itu bisa menyelesaikan masalah memutus mata rantai kekerasan seksual ini? Baik. Nah kan pertanyaan kan belum tentu karena tadi sudah ada riset-riset yang mengatakan ternyata perilaku mereka itu bisa juga muncul. Nah sekarang ini kekerasan seksual itu juga jangan hanya ditafsirkan itu seperti kekerasan menggunakan alat kelamin dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kekerasan yang tidak bersifat alat kelamin kan juga banyak terjadi. Bahkan verbal pun bisa dikategorikan Bisa juga sebagai dikatakan kekerasan seperti seksual. itu. Dan itu bisa jadi orang yang tadi dikebiri itu seperti itu bisa jadi melakukan perlawanan dalam bentuk lain. Baik. Tetapi ala kulli hal, misalnya kalau masyarakat itu menginginkan bahwa ini harus ada pemberatan hukuman, baik dalam bentuk Itu Anda setuju ya? ya kita setuju kalau itu. Baik, Mas Iksan, apakah hukuman kebiri menjadi salah satu solusi atas kasus ini? Begini, kebiri bagaimana? Kebiri benar-benar menghilangkan Ada yang keinginan disuntik seks. ya. Bukan, jadi yang dimaksud di dalam pemerintah ini saya sudah klarifikasi ke Menteri Sosial terkait itu karena beliau ikut waktu itu untuk membahas. Yang dimaksud kebiri di situ itu adalah menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh korban untuk membuat disfungsi alat kelaminnya. Total disfungsi. Ada masanya, kalau nggak salah mereka bisa ukur tuh beberapa lama. Misalnya Anda dihukum 20 tahun berarti disfungsinya sampai 20 tahun. 20 tahun. Tetapi terus-terusan ditambah zatnya sehingga Baik. dia disfungsi. Apakah Anda setuju? Saya melihat seperti ini, Mas. Orang ketika disuntik katakan kebiri, saya akan melihat secara sisi psikologi seperti ini. Dalam konsep kenapa manusia bisa melakukan tindakan agresi, salah satu hal utama yang penting orang bisa agresif karena frustasi. Saya melihat ketika orang dikebiri habis katakan 20 tahun, dia pasti akan frustasi. Frustration leads to aggression. Saya berpikir ketika orang ini dikebiri katakan sampai 20 tahun, justru yang saya takutkan dia akan melakukan tindakan criminal behavior yang lebih dahsyat lagi karena kefrustasian yang ada. Jadi menurut hemat saya mengkebirikan total sehingga tidak bisa menjadi fungsi, yang saya takutkan perilaku kriminal yang luar biasa akan lebih terjadi lagi. Ini yang saya takutkan. Baik, nah kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, bagaimana dengan nasib rancangan undang-undang PKS atau penghapusan kekerasan seksual yang ada di DPR? Kami akan segera kembali dalam Talk to iNews.